Perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan dipenuhi dengan debat yang penuh semangat dan upaya tak kenal lelah dari para pemimpin yang visioner. Di antara mereka, berdiri Profesor Soepomo, seorang pakar hukum terkemuka dan tokoh kunci dalam panitia yang bertugas merumuskan SAR filosofis Indonesia Merdeka. Pemahaman Soepomo yang mendalam tentang masyarakat Indonesia, ditambah dengan keahlian hukumnya, membuatnya mengadvokasi pendekatan unik untuk membangun bangsa. Dia membayangkan Indonesia yang berakar pada warisan budayanya, menekankan nilai-nilai harmoni, persatuan, dan gotong royong. Visi ini menjadi landasan dari versi Pancasila yang diusulkannya, ideologi nasional Indonesia. Gagasan Soepomo beresonansi kuat dengan semangat Indonesia, mengambil inspirasi dari tradisi kuno gotong royong, sebuah konsep yang terkait erat dengan nilai-nilai keluarga, masyarakat, dan tanggung jawab kolektif. Pemahaman Soepomo tentang masyarakat Indonesia mendorongnya untuk mengusulkan versi Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan spiritual bangsa. 5 silanya bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang harmonis dan bersatu, yang kekuatannya berasal dari penduduknya yang beragam. Sila pertama, kebangsaan Indonesia, menekankan persatuan nasional berdasarkan identitas Indonesia yang sama, melampaui perbedaan etnis, agama, dan budaya. Sila kedua, internasionalisme, menyoroti pentingnya kerjasama internasional dan hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain. Mufakat atau demokrasi, sila ketiga, menekankan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Prinsip ini mencerminkan komitmennya terhadap inklusivitas dan pemerintahan yang partisipatif. Kesejahteraan sosial, sila keempat, menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Soepomo percaya untuk menciptakan masyarakat di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera. Sila kelima, ketuhanan, mengakui pentingnya agama dan spiritualitas dalam masyarakat Indonesia. Soepomo membayangkan sebuah negara yang melindungi kebebasan beragama dan mendorong kerukunan antar umat beragama. Inti dari visi Soepomo untuk Indonesia terletak pada konsep gotong royong, sebuah nilai budaya yang mengakar kuat yang menekankan kebersamaan, kerjasama, dan saling membantu. Semangat gotong royong ini, yang terjalin erat dalam jalinan masyarakat Indonesia, melampaui sekadar kolaborasi. Ia mewakili cara hidup, filosofi yang mengikat individu bersama dalam tujuan bersama. Gotong royong melampaui bantuan praktis, mencakup rasa empati, solidaritas, dan tanggung jawab bersama yang mendalam untuk kesejahteraan masyarakat. Soepomo menyadari potensi pemersatu gotong royong dalam pembangunan bangsa. Dia percaya bahwa dengan merangkul semangat ini, Indonesia dapat mengatasi perbedaan internalnya dan membentuk bangsa yang kuat dan tangguh. Visi Soepomo tentang negara integralistik memperluas prinsip-prinsip gotong royong untuk mencakup fondasi masyarakat Indonesia keluarga. Dia percaya bahwa unit keluarga berfungsi sebagai blok bangunan utama bangsa, mikrokosmos dari masyarakat Indonesia ideal yang dia bayangkan. Dalam struktur keluarga, Soepomo melihat perwujudan nilai-nilai kunci cinta, rasa hormat, kesetiaan, dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap satu sama lain. Dia percaya bahwa nilai-nilai ini, yang dipupuk dalam unit keluarga, secara alami akan meluas, membentuk interaksi dalam masyarakat, dan pada akhirnya memengaruhi bangsa secara keseluruhan. Keterhubungan ini, dia percaya, akan menumbuhkan rasa memiliki, mendorong kerukunan dan kerjasama. Konsep Soepomo tentang negara integralistik berakar kuat pada interpretasinya tentang masyarakat Indonesia dan aspirasinya untuk bangsa yang harmonis dan bersatu. Dia membayangkan sebuah negara yang melampaui individualisme, menekankan keterhubungan semua warga negara dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Visi ini, yang terinspirasi oleh tradisi Indonesia dan studinya tentang prinsip keluarga di kerajaan-kerajaan Jawa kuno, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Soepomo percaya bahwa kebebasan sejati berasal dari pemahaman tentang tempat seseorang dalam tatanan sosial, mengakui bahwa kesejahteraan individu terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Namun, konsep integralistik Soepomo memicu perdebatan karena kekhawatiran tentang potensi pembatasan kebebasan individu. Para kritikus berpendapat bahwa hal itu dapat menyebabkan negara yang terlalu tersentralisasi,
menekan ekspresi individu, dan berpotensi menghambat prinsip-prinsip demokrasi. Penekanan Sopomo pada gotong royong melampaui ranah sosial dan politik, memengaruhi visinya untuk sistem ekonomi Indonesia. Dia mengadvokasi sistem koperasi, percaya bahwa sistem itu lebih sejalan dengan nilai-nilai Indonesia, dan akan mendorong pemerataan kekayaan. Tidak seperti model kapitalis yang sering mengutamakan keuntungan individu, Sopomo membayangkan ekonomi di mana kerjasama dan saling menguntungkan menjadi fondasinya. Dia percaya bahwa dengan bekerja sama, berbagi sumber daya, dan mengutamakan kemakmuran bersama, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Visi Sopomo menawarkan jalan alternatif, yang mengutamakan keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi, yang mencerminkan semangat gotong royong dalam bidang pembangunan ekonomi. Meskipun versi Pancasila yang diusulkan Sopomo tidak diadopsi secara keseluruhan, gagasannya memiliki dampak yang besar pada versi finalnya, membentuk esensi dari ideologi nasional Indonesia. Penekanannya pada persatuan, gotong royong, dan pentingnya keluarga sangat selaras dengan aspirasi bangsa yang baru merdeka. Versi final Pancasila, meskipun menggabungkan unsur-unsur dari tokoh-tokoh terkemuka lainnya seperti Soekarno dan Muhammad Yamin, tetap mempertahankan nilai-nilai inti yang diperjuangkan oleh Sopomo. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa, misalnya, mencerminkan keyakinan Sopomo akan pentingnya toleransi dan kerukunan beragama dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Gagasan Sopomo meletakkan dasar bagi aspek-aspek kunci dari pemerintahan dan kebijakan sosial Indonesia. Pancasila yang memandu Indonesia saat ini merupakan bukti komitmen bangsa terhadap persatuan, keadilan sosial, dan masyarakat yang harmonis. Sementara versi finalnya menggabungkan unsur-unsur dari berbagai tokoh, jejak visi Sopomo terlihat jelas di seluruh sila-silanya. Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, mencerminkan keyakinan Sopomo akan pentingnya agama dan spiritualitas, sekaligus menekankan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Prinsip ini mengakui keragaman agama di Indonesia, mengadvokasi masyarakat di mana keyakinan yang berbeda hidup berdampingan secara damai. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, mencerminkan penekanan Sopomo pada martabat setiap manusia. Prinsip ini mendorong kasih sayang, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain, menumbuhkan masyarakat yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, sila ketiga, secara langsung mencerminkan pesan inti Sopomo tentang persatuan nasional. Ini menekankan pentingnya solidaritas dan identitas Indonesia yang sama, melampaui perbedaan etnis, agama, dan budaya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, sejalan dengan visi Sopomo tentang masyarakat yang adil dan setara. Di Indonesia kontemporer, yang bergulat dengan kompleksitas dunia yang terglobalisasi, gagasan Sopomo tetap memiliki relevansi yang mengejutkan. Penekanannya pada gotong royong menawarkan penawar yang ampuh untuk individualisme yang sering dikaitkan dengan modernisasi. Ketika Indonesia menghadapi tantangan seperti kesenjangan ekonomi dan fragmentasi sosial, visi Sopomo tentang masyarakat yang terikat oleh kerjasama timbal balik dan rasa tanggung jawab bersama memberikan kerangka kerja yang menarik untuk mengatasi masalah-masalah ini. Penekanan Sopomo pada keluarga sebagai landasan masyarakat berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya ikatan sosial yang kuat dalam menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Warisan Profesor Sopomo melampaui jauh dari ruang kuliah. Itu terukir di jiwa Indonesia. Keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kekuatan persatuan, rasa hormatnya yang mendalam terhadap tradisi Indonesia, dan visinya tentang bangsa yang terikat oleh gotong royong, terus menginspirasi generasi-generasi Indonesia. Warisan Sopomo menjadi pengingat bahwa kekuatan suatu bangsa tidak hanya terletak pada kekuatan ekonomi atau militernya, tetapi juga pada persatuan rakyatnya, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan kesediaan mereka untuk bekerja sama demi kebaikan. Seiring Indonesia melanjutkan perjalanannya sebagai bangsa, menavigasi kompleksitas abad ke-21, semangat gotong royong yang diperjuangkan oleh Sopomo tetap relevan seperti sebelumnya. Dalam dunia yang semakin saling berhubungan, di mana tantangan melampaui batas negara, nilai-nilai kerjasama, empati dan tanggung jawab bersama bukan hanya diinginkan, mereka sangat penting.
Seiring Indonesia bergerak maju, merangkul perannya di panggung global, warisan Soepomo, sang arsitek persatuan, akan terus memandu bangsa menuju masa depan, di mana semangat gotong royong membuka jalan menuju masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera.